Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, semakin banyak aja nih yang ketipu dari mulai bulan Ramadan sampai Lebaran itu semakin banyak jumlah orang yang ketipu dan nominalnya itu juga semakin besar juga. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Itulah pentingnya kita punya pengetahuan ya, sedikit-sedikit pengetahuan tentang hal-hal seperti ini. Dan pentingnya tidak terlalu berharap mendapatkan uang banyak secara instan dari konten-konten berhadiah seperti itu. Jadi di video ini guys, aku akan tunjukkan pada kalian semua contoh chatting atau notifikasi yang positif akan berujung kepada penipuan. Dan kenapa saya bisa yakin itu? Di sini saya nggak omong kosong karena saya bisa yakin seperti itu karena saya udah mengumpulkan banyak fakta ya dari pengalaman-pengalaman orang dan teman-teman yang ikut komentar di video saya juga yang udah pernah menjadi korban penipuan. Ini bisa dari konten bagi-bagi hadiah dari media sosial manapun ya, baik TikTok, Facebook dan lain-lain. Ya, memang modusnya awalnya itu memang bermacam-macam. Tapi kalau diperhatikan itu proses dia untuk menipu uang seseorang itu hampir sama. Nah, jadi kalau ada tanda-tanda seperti ini itu udah positif penipuan. Dan teman-teman jangan lupa share video ini biar lebih banyak orang yang tahu dan bermanfaat lagi bagi banyak orang. Oke, langsung aja kita pembahasan intinya dan langsung aja ke contoh yang pertama. Oke, untuk yang pertama ini bisa dari Facebook, TikTok dan lain-lain ya. Intinya eh, kalian itu mendapatkan sebuah notifikasi atau kalian dari konten hadiah seperti itu diarahkan ke WhatsApp atau langsung di DM melalui aplikasinya. Nah, di awal-awal kalian itu akan ditunjukkan nominal jumlah hadiahnya atau bisa juga ada yang dikirimkan sebuah gambar yang menunjukkan bahwa itu adalah hadiahnya. Nah, setelah dia menunjukkan hadiah seperti itu, dia akan mulai meminta beberapa data pribadi kita seperti nama lengkap, nomor telepon, nomor rekening, dan alamat lengkap kita. Nah, awalnya memang dia itu nggak minta apa-apa ya, tapi setelah kita mengirimkan beberapa eh, data pribadi kita, dia akan mulai mengajukan sebuah permintaan. Misalnya dia itu akan meminta sebagai alasan untuk membayar pajak atau administrasi atau untuk proses validasi dan lain-lain. Dan ada juga yang seperti ini, kita di awal itu udah ditujukan beberapa hadiahnya, udah dituliskan keterangannya bahwa jumlah hadiahnya seperti segini dan ada uang jaminannya. Misal nih, kita harus mengirimkan uang beberapa beratus ribu, itu dia mengatakan bahwa uang itu hanya sebagai jaminan aja untuk administrasi. Nanti uang itu akan kembali beserta hadiahnya. Ada juga yang seperti itu. Kalau misal kita meminta, kenapa nggak dipotong dari hadiahnya, itu dia itu nggak akan mau. Jadi, dan ada juga yang mereka itu untuk meyakinkan korbannya, dia itu akan menunjukkan surat dari kepolisian bahwa acara gift itu benar-benar resmi dan udah mendapatkan persetujuan dari Kapolda atau kepolisian, intinya seperti itu. Ada juga yang seperti ini ketika mereka mendapatkan beberapa data pribadi kita dan meminta sejumlah uang, tapi calon korbannya itu nggak mengirimkan uang itu. Nah, penipu itu akan mengancam kita bahwa kita akan dilaporkan ke polisi atau Kapolda. Kalau ada yang mengancam-ancam seperti itu sebenarnya cuma bohong aja, itu cuma ancaman, gertakan aja. Banyak banget orang yang udah komentar di video saya yang mengatakan seperti itu. Saya suruh biarin, ternyata ya nggak ada tuh polisi yang datang. Jadi itu contoh yang pertama. Oke, untuk yang kedua sama aja, kita mendapatkan hadiah dan kita udah ditujukan beberapa hadiah. Dia meminta rekening kita, nama lengkap kita. Setelah dia menerima nomor rekening kita, dia akan mengirimkan bukti transfer hadiah kita. Nah, biasanya dia akan mengirimkan sebuah bukti bahwa atau struk bukti transfer seperti itu ya. Tapi di situ biasanya ada tulisan statusnya pending, bahwa uang itu belum bisa masuk karena masih berstatus pending. Nah, para penipu itu akan mengatakan bahwa kita harus mengirimkan sejumlah uang agar bisa membuka status pending itu dan uang itu bisa masuk ke dalam rekening kita. Jadi kalau seperti itu udah positif penipuan, karena nggak ada ceritanya kita menerima transferan uang dari seseorang itu harus ada saldonya, minimal saldonya ya. Misal nih di rekening kita saldonya cuma 0%, itu juga masih bisa menerima transferan uang. Jadi kalau seperti itu udah jangan kalian percaya ya, itu cuma penipuan aja. Oke, untuk yang ketiga kita diminta untuk mengisi saldo rekening bank atau saldo dana, atau kita harus datang ke Alfamart atau BRI Link. Karena sebenarnya setelah kita mengisi saldo itu, uang itu akan diminta juga dengan berbagai cara mereka. Atau ada juga yang seperti ini, kita harus mengisi saldo
ke BRI Link atau Alfamart. Kasus yang udah pernah terjadi itu mereka mengirimkan sebuah kode ya, tapi ternyata kode itu adalah kode mentransfer uang pada penipu itu. Jadi kalian kalau diminta untuk mengisi saldo seperti itu jangan mau, itu akan berujung kepada penipuan. Oke, untuk yang nomor 4 yaitu meminta uang ongkir. Jadi seperti ini banyak kan terjadi itu dari TikTok ya. Kita mendapatkan hadiah berupa barang ya, kebanyakan itu seperti barang HP, iPhone seperti itu ya. Nah, kalian harus hati-hati. Sebenarnya saya juga udah bikin videonya pembahasan lengkap tentang giveaway dari TikTok seperti itu. Jadi ada seorang mendapatkan hadiah barang seperti iPhone misalnya ya. Nah, kita di awal-awal akan ditunjukkan foto-foto barang tersebut ya. Dan ada juga yang mengirimkan testimoni video orang yang udah menerima hadiah itu. Terus selanjutnya mereka akan meminta alamat lengkap kita dan nama kita dan nomor telepon kita. Lalu dia akan mengirimkan barang tersebut, tapi kita harus membayar ongkirnya. Bisa dibilang penipuan itu kalau ongkirnya, jumlah ongkirnya itu udah lumayan besar, ratusan ribu seperti itu, dan mereka tidak akan mau untuk melakukannya secara COD. Kalau kita mengatakan kenapa ongkirnya mahal banget, ya dia itu juga lebih pintar karena dia itu udah tahu alamat kita, dia akan mengasih tahu kita bahwa pengirimannya itu dari alamat yang lebih jauh. Saya juga udah pernah mengetes itu ya, saya ikut komentar di Store Jakarta ya. Padahal dari Store Jakarta, dan penipu itu mengatakan bahwa dia mengirimkan barang itu dari Bali. Nah, seperti itu. Mereka akan mengatakan alamat pengirimannya itu yang lebih jauh dari alamat kita. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama dia minta ongkir yang jumlahnya besar dan tidak mau untuk melakukannya secara COD. Jadi kalau seperti itu akan berujung kepada penipuan. Oke, untuk yang selanjutnya ini hadiah berupa barang ya, seperti iPhone atau yang lainnya. Tapi mereka meminta kita untuk membayar pajak barang tersebut atau membayar ongkir barang tersebut, misal seperti itu. Itu hampir sama kayak yang tadi, tapi seperti ini. Ketika orang penipu itu meminta kepada kita, kita harus membayarkan sejumlah uang segini, dan kita nggak mau mengirimkannya. Ada juga yang diancam bahwa barang itu akan tetap dikirim, tapi kita akan mendapatkan tagihan, misalnya iPhone yang harganya 20 juta. Mereka akan mengancam kita bahwa kita akan mendapatkan tagihan sebesar 20 juta seperti itu. Itu juga ada yang seperti itu. Terus yang harus kalian ketahui bahwa ini bisa jadi tanda-tanda giveaway penipuan. Misal nih kalian mengikuti sebuah giveaway dari TikTok. Nah, tiba-tiba banyak akun yang follow kalian dengan akun yang mirip, namanya mirip ya. Kalian follow, kalian ikut komentar misalnya, terus dalam hanya beberapa menit kalian mendapatkan notifikasi bahwa kita memenangkan hadiah, tapi akunnya akun yang lainnya lagi, bukan akun yang membuat konten tadi. Itu hati-hati, karena itu sebenarnya cuma modus-modus penipuan daripada penipu-penipu seperti itu. Oke guys, semoga video yang kurang bagus ini bermanfaat. Jangan lupa di share. Yang udah menonton saya ucapkan terima kasih.